Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, wali murid SMP Al-Irsyad Surakarta yang dirahmati Allah. Semoga selalu sehat dan bahagia, nggih. Izinkan saya, di sini ada Ustadz Andre yang akan memberikan penjelasan ringkas terkait asesmen diagnostik yang sudah dilaksanakan oleh kelas 7, A, B, dan C beberapa hari yang lalu. Sebagai pengenalan, asesmen diagnostik ini berfungsi untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya di fase D atau jenjang SMP yang sebelumnya dari fase C atau jenjang SD. Asesmen diagnostik ini sangat bermanfaat Bapak Ibu semuanya untuk mengetahui seberapa siap anak-anak kita untuk menjalani berbagai macam pembelajaran yang ada di jenjang SMP ini. Sekolah bekerja sama dengan EduPrime, salah satu lembaga yang bergerak di bidang asesmen di taraf nasional yang membuat laporan-laporan terkait asesmen yang di dalamnya termasuk yaitu asesmen diagnostik. Hasil yang dibagikan di asesmen diagnostik ini adalah gambaran umum Bapak Ibu semuanya untuk mengecek sejauh mana kesiapan ataupun gaya belajar dari anak-anak kita. Sebagai disclaimer, hasil ini bukanlah hasil yang bisa dibilang tepat 100% ya Bapak Ibu semuanya. Namun demikian, hasil ini bisa dimanfaatkan sedemikian rupa agar kita bisa mengenal anak-anak kita dalam gaya belajarnya, kesiapan belajar, atau mapel-mapel yang dikuasai. Seperti itu. Kenapa bisa dibilang tidak valid 100%? Karena ketika mengerjakan kemarin, anak-anak ada yang siap 100%, ada yang memang terkendala hal-hal lain, ataupun yang lain-lainnya. Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa hasil asesmen diagnostik ini bisa dibikin menjadi gambaran umum, tetapi tidak bisa menjadi patokan 100%. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai pembahasan contoh dari asesmen diagnostik yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya dari wali kelas masing-masing. Di halaman kedua, tercantum bahwa hasil asesmen diagnostik kognitif yang terdiri dari beberapa mata pelajaran. Ada 5 mata pelajaran yaitu matematika, IPA terpadu, bahasa Inggris, IPS terpadu, dan bahasa Indonesia. Dari hasil yang sudah dikerjakan oleh peserta didik beberapa saat yang lalu, terdapat poin-poin yang didapatkan oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya. Di situ bisa dibandingkan juga di tabel sebelah kanan, rata-rata kelas dan rata-rata sekolah. Dari nilai yang terlihat di grafik sebelah kiri, kita bisa mengira-ngira bahwa peserta didik tersebut mahir dalam mapel apa. Apakah nanti di matematika, ataupun IPA terpadu, ataupun yang lainnya. Terlihat di sini, di contoh, matematika di poin 40, yaitu yang terendah, dan bahasa Indonesia serta IPS terpadu di angka 73 sebagai nilai yang tertinggi. Dan di sini kita pakai skala 100 Bapak Ibu semuanya. Rata-rata kelas menunjukkan poin-poin yang ada di sini ya, yaitu 20 untuk poin rata-rata matematika, kemudian IPA terpadu 56, dan seterusnya. Rata-rata sekolah pun bisa diketahui dari grafik tersebut. Berlanjut di halaman ketiga, Bapak Ibu. Halaman ketiga tercantum juga hasil dan analisa learning style atau gaya belajar dari peserta didik. Ada 3 yang hasilnya keluar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Di contoh ini paling tinggi ada di visual dengan poin 71, auditory di poin 50, dan kinestetik di poin 54. Perbedaan dari visual, auditory, dan kinestetik, gaya belajar peserta didik itu dipengaruhi oleh beberapa macam. Nah, untuk yang visual, berarti bisa dinyatakan bahwa peserta didik ini nyaman dengan cara belajar yang fokus terhadap tayangan-tayangan atau yang bisa dilihat oleh mata, yaitu visual. Jika auditory, berarti
peserta didik akan lebih nyaman untuk belajar dengan cara mendengarkan penjelasan ataupun yang ada hubungannya dengan audio. Bagaimana dengan kinestetik? Kinestetik lebih menekankan kepada gaya belajar peserta didik yang lebih mudah paham dengan berbagai macam gerak tubuh atau yang berhubungan dengan menggerakkan anggota badan, berpindah dari tempat satu dan tempat lain ataupun berkolaborasi dengan teman lain, bergerak di lingkungan kelas sehingga memahamkan peserta didik tersebut secara lebih mudah. Di sebelah kanannya Bapak Ibu, karakteristiknya sudah tercantum juga. Monggo nanti dipahami bersama. Yang bagian bawah ini penting juga bahwa ada saran untuk orang tua. Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa dipahami dan dicermati oleh Bapak Ibu semuanya untuk membantu anak didik kita dalam belajar. Di halaman 4, terdapat juga hasil dan analisa psikologi potensial siswa yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu adversity quotient atau daya juang dari peserta didik, emotional quotient atau kecerdasan emosi, begitu juga yang ketiga, achievement motivation atau motivasi berprestasi dari peserta didik tersebut. Dilihat dari contoh ini, peserta didik mendapatkan predikat rata-rata di semua poin terkait analisa psikologi potensial. Silakan Bapak Ibu cermati dari hasil yang sudah didapatkan oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya. Halaman kelima mencakup poin-poin yang ada hubungannya dengan kurikulum merdeka, yaitu hasil dan analisa survei karakter siswa yang hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Terdapat 6 poin yang diawali dengan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Skor di sebelah kanan, poinnya itu menggunakan skala 4 Bapak Ibu semuanya. Dan di setiap poin tadi yang sudah disebutkan, ada kategorinya. Yaitu di contoh ini kategorinya membudaya dengan poin 2,8, kemudian berkebinekaan global, membudaya juga di poin 2,8, sampai yang paling bawah ada di poin kreatif dengan kategori membudaya di skor 2,3. Deskripsi bisa dibaca juga untuk mempelajari bahwa putra-putri Bapak Ibu semuanya apakah sudah menerapkan poin-poin terkait profil pelajar Pancasila tersebut atau masih butuh arahan yang lebih. Sehingga putra-putri Bapak Ibu semuanya akan menjadi peserta didik yang memiliki 6 poin dalam profil pelajar Pancasila. Halaman berikutnya menjelaskan terkait multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dari peserta didik. Di contoh ini, yang paling tinggi nilainya di poin 75 yaitu kecerdasan interpersonal. Ada poin-poin juga yang mendeskripsikan terkait kecerdasan majemuk itu dan interpersonal di peringkat pertama, begitu nggih. Kemudian dilanjutkan dengan intrapersonal di poin 67, logis matematis di 67 juga, verbal 63, naturalis di 63, dan visual spasial 55, serta musikal di poin 38, dan yang terakhir kinestetik di poin 38 juga. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa peserta didik kompeten dalam bidang-bidang tertentu. Yang di contoh ini bisa diketahui bahwa interpersonal menjadi poin pertama terbaik, yaitu yang ada hubungannya dengan komunikasi ataupun hubungan dari peserta didik kepada orang lain. Nah, itu adalah interpersonal. Kalau yang paling bawah atau yang tidak terlalu menonjol di multiple intelligence dari peserta didik ini yaitu di kinestetik di poin 38. Artinya bahwa peserta didik ini memiliki multiple intelligence yang kurang di bagian kinestetik atau yang ada hubungannya dengan gerak-gerak tubuh atau fisik seperti itu. Oleh karena itu bisa dipahami juga jika ada mapel ataupun pembelajaran yang hubungannya dengan memahami
orang lain atau berinteraksi dengan orang lain, peserta didik ini akan bisa ikut serta dengan baik. Namun demikian, dalam pembelajaran yang ada hubungannya dengan menggerakkan anggota tubuh ataupun aktif dalam kegiatan fisik, peserta didik ini kurang maksimal dalam hal-hal tersebut. Untuk berikutnya, kita akan melihat bahwa minat, bakat, aspirasi, dan hasil asesmen terkait peserta didik ditunjukkan dari beberapa hal, yaitu enterprising, konvensional, artistik, investigatif, sosial, dan realistik. 6 poin ini Bapak Ibu bisa dipahami bahwa peserta didik memiliki minat di bidang-bidang tertentu. Oleh karena itu bisa kita cek dari poinnya, dari persenannya, sesuai dengan yang tercantum di halaman tersebut. Pada contoh ini bisa dipahami bahwa tertinggi di angka 23% di 3 topik, yaitu konvensional, kemudian sosial, dan realistik. Bisa dipahami juga bahwa konvensional cenderung patuh pada aturan dan sangat suka mengorganisir segala sesuatu. Kemudian di sosial, senang berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan suka melakukan sesuatu yang membantu orang lain. Realistik, senang melakukan aktivitas yang melibatkan mesin, benda, hewan, dan yang melibatkan gerak serta kekuatan. Pada halaman ini bisa kita beritahukan juga bahwa minat ini berhubungan dengan karir dari peserta didik tersebut. Bisa jadi karir atau pekerjaan di masa depan dari peserta didik itu ada hubungannya dengan, ya itu tadi, ada konvensional ataupun sosial ataupun realistik. Nah, ini bisa didalami lebih lanjut nggih dengan ngobrol bersama putra-putri Bapak Ibu semuanya, apakah memang benar bahwa minat tersebut sesuai dengan apa yang dipetakan di data halaman ini. Pada bagian terakhir dari asesmen diagnostik, menunjukkan bahwa ada rekomendasi program studi yang sesuai dengan peserta didik tersebut. Di contoh ini ada beberapa poin, yaitu mata pelajaran darurat, kemudian rekomendasi pengembangan potensi hard skill, dan rekomendasi pengembangan potensi soft skill. Baik, untuk peserta didik ini, mata pelajaran yang memang butuh bimbingan lebih lanjut ada pada matematika. Kemudian, dari rekomendasi pengembangan potensi hard skill ada di beberapa poin, yaitu kegiatan lingkungan, sains, dan kegiatan sosial. 3 hal inilah yang layak untuk diperhitungkan dalam pengembangan potensi peserta didik tersebut. Selain itu, ada rekomendasi juga yang terkait dengan pengembangan potensi soft skill, yaitu kerjasama, komunikasi, dan adaptif. Bisa dipahami bahwa peserta didik ini memiliki hal-hal baik dalam bidang tadi, ada hard skill, kegiatan lingkungan, sains, dan kegiatan sosial. Begitu juga dengan kerjasamanya juga sudah baik, komunikasi, dan adaptif. Namun, ada hal atau mapel yang perlu diperhatikan lebih lanjut, yaitu di bagian matematika. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya penjelasan ringkas yang bisa kita sampaikan terkait hasil dari asesmen diagnostik yang sudah panjenengan semuanya terima. Jika nanti ada pertanyaan ataupun hal-hal yang masih perlu didiskusikan, bisa menghubungi wali kelas untuk berkonsultasi lebih lanjut terkait hasil asesmen diagnostik putra-putri Bapak Ibu semuanya. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.